sobat semuanya, jumpa lagi di channel Detik Menak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alutsista TNI. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal TNI bocorkan peremajaan alutsista baru TNI Angkatan Laut. 2 kapal brigade baru sedang dibangun di PT PAL. Pada saat memberikan penjelasan saat acara HUT TNI AL, Kasal menjelaskan jika peremajaan alutsista TNI Angkatan Laut dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan anggaran. Peremajaan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan anggaran yang diberikan kepada TNI AL maupun Kementerian Pertahanan, ucap Kasal. Terlebih lagi, Kasal juga menjelaskan ada 2 kapal brigade yang di PT PAL serta 2 unit kapal PC-60 yang tersebar di daerah. Saat ini ada 2 kapal brigade di PT PAL, kemudian ada 2 kapal PC-60 ada di Banten dan Batam, kemudian ada KR-60 juga ada di Lampung maupun di Bekasi, tambah Kasal. Akan tetapi, tak dijelaskan lagi oleh Kasal ada dugaan jika 2 kapal brigade di PT PAL tersebut kemungkinan besar adalah kapal jenis baru yang sedang dibuat. Ada kemungkinan kapal perahu brigade yang akan dibuat adalah kapal brigade 160 dari Inggris, karena Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan perusahaan internasional dari Inggris untuk pengadaan kapal frigate Inggris. Rencananya sebanyak 2 unit kapal frigate yang berbasis pada desain kapal kelas Evergreen dari Denmark tersebut juga akan dibangun di galangan kapal milik PT PAL di Surabaya setelah perusahaan BUMN tersebut mendapatkan lisensi pembangunan kapal dari internasional. Nantinya PT PAL akan melakukan pengerjaan kapal brigade. Kapal tersebut akan dikerjakan dalam kurun waktu 69 bulan. Kapal ini akan mengusung main engine dengan spesifikasi 4x9100 kW. Pasokan tenaga tersebut mampu memacu kapal dengan maksimum speed sampai dengan 28 knot dengan kondisi MCR ataupun output serta endurance pada 18 knot sebesar 9000 mm. Untuk kemudian kapal ini dilengkapi dengan bow thruster 925 kW. Selain dari kekuatan mesin dan performa yang baik, brigade RW juga dilengkapi dengan persenjataan yang lumayan gar. Kapal frigate juga dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara dengan spesifikasi yakni peluncur rudal vertikal jarak sedang, peluncur rudal vertikal ke udara dengan jarak jauh. Kemudian peluncur rudal vertikal ke permukaan dengan jarak jauh yang mana akan dilakukan proses pemasangan dengan sistem Fit for Boat Not With atau FFBMW. Pihak Inggris juga mendukung penuh kegiatan Transfer of Teknologi atau TOT dan Transfer of Knowledge atau TOK dalam setiap kesempatan kerjasama bisnis antara industri lokal Inggris dengan Indonesia, terutama PT PAL Indonesia. Terlepas dari itu, jika Kasal tetap menegaskan bahwa modernisasi alutsista dilaksanakan terus-menerus setiap tahun. Jadi, artinya modernisasi alutsista dilaksanakan terus-menerus setiap tahun, pasti secara bertahap dan menyesuaikan anggaran yang diberikan ke TNI AL, tegas Kasal. Dari penjelasan ini, TNI AL nantinya setiap tahun akan mempersembahkan banyak alutsista baru nantinya, khususnya beberapa peremajaan kapal perang kelas canggih yang dilengkapi dengan TNI AL nantinya. Selain itu, Komando Armada 3 atau Kormada 3 akan mendapatkan kapal perang canggih. Kapal perang canggih akan didapatkan Armada 3 adalah KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875. Perlu diketahui bahwa kapal KRI 874 dan kapal KRI 875 akan memperkuat Armada 3 merupakan patroli cepat atau PC-60. Diinformasikan jika 2 kapal perang PC ini merupakan hasil dari industri dalam negeri yang memiliki spesifikasi yang mengagumkan. Dijelaskan bahwa kapal perang ini memiliki panjang
total 60 meter, lebar 8,5 meter serta displacement 520 ton full out. Lalu untuk akomodasi kapal perang jenis PC ini dibekali dengan 55 personel dengan kecepatan maksimalnya sampai dengan 24 knot out. Tetapi saat dilaksanakan si trial mencapai kecepatan 26,8 knot. Perlu diketahui bahwa kapal perang ini diperkuat dengan persenjataan satu pucuk meriam 40 mm porpor dan 2 pucuk mitralium 12,7 mm. Kelengkapan senjata tersebut maka senjata 40 mm Bofors di kapal perang jenis PC ini bisa melakukan pertahanan anti udara kelas canggih. Akan tetapi pertahanan anti udara kelas canggih yang bisa dibuatkan hanya jarak dekat saja. Walaupun hanya jarak dekat saja, tetapi daya hancur senjata 40 mm Bofors 874 dan KRI bawah 875 saat mematikan. Terlebih lagi senjata 45 dan KRI bawah 875 ini bisa dipakai untuk di permukaan. Maka tak heran jika ada persenjataan bahwa KRI 874 dan KRI 875 dapat melaksanakan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, serta KRI 874 dan KRI 875 dapat melaksanakan patroli keamanan laut dan tugas operasional tambahan lain seperti operasi SAR. Gimana menurut kalian pendapat kalian tentang berita kali ini? Tentunya sebagai pengamat militer yang bukan abal-abal bisa dikasih saran dan informasi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate dari channel Detik Menak. Sampai jumpa di channel berikutnya. Salam baku hantam.